salah satu anak laki-laki yang perangainya sangatlah baik. Karenanya Surikun sangat disayang oleh kedua orang tuanya dan ketujuh saudara perempuannya. Berbeda dengan keenam saudara laki-lakinya yang sangat pemalas dan penakut. Suatu hari, kebun mereka diserang oleh babi hutan. Bu, bagaimana kita harus menghidupi anak-anak kita? Panen kali ini gagal, tanaman banyak yang rusak. Mendengar pembicaraan kedua orang tuanya, Surikun mendekati mereka. Ayah, aku punya cara agar kebun kita tidak diserang oleh babi hutan. Setiap malam, aku dan kakak lelaki yang lain akan bergantian menjaga kebun. Wah, ide yang bagus. Terima kasih kamu mau membantu ayah. Mendengar ide itu, keenam saudara laki-laki Surikun geram. Mau tidak mau, ketujuh anak laki-laki itu harus bergantian menjaga kebun mereka. Namun karena merasa takut terhadap babi hutan, keenam saudara laki-lakinya mengatur siasat. Surikun, aku tidak pandai memanah. Sebaiknya malam ini kau saja yang menjaga kebun kita. Akhirnya setiap hari Surikun yang harus menjaga kebun. Suatu hari ketika Surikun berhasil menangkap babi hutan, Surikun membawa daging buruannya ke rumah. Betapa liciknya keenam saudara laki-lakinya. Mereka hanya membagi daging itu sendiri, sedangkan Surikun hanya disisakan bagian kepalanya. Surikun yang baik hati semakin disayang oleh kedua orang tuanya, hingga membuat yang lain iri. Selalu saja Surikun yang dipuji-puji. Kita tidak pernah dipuji-puji dan disayang oleh ayah dan ibu. Ini tidak adil. Benar, ini tidak adil. Bagaimana kalau kita atur siasat agar ia keluar dari rumah ini? Akhirnya tibalah hari yang direncanakan. Tanpa rasa curiga, Surikun ikut kakaknya berburu ke hutan yang berhantu. Diam-diam Surikun ditinggalkan sendiri. Lalu ia berteriak-teriak. Kakak, kakak, di mana kalian? Setiap Surikun berteriak, hantu hutan yang selalu menjawabnya. Hingga Surikun semakin tersesat di dalam hutan. Namun, karena tubuh Surikun yang kurus, hantu hutan mengurungkan niat mereka dan menyembunyikannya di dalam gua. Di sana ia selalu diberi makan agar tubuhnya gemuk. Ketika Surikun duduk, tiba-tiba datang 2 ekor burung kecil yang terluka. Dengan kasih sayang, Surikun merawatnya hingga sembuh dan tumbuh besar. Sebagai balas jasa, burung itu membawa Surikun terbang keluar dari hutan yang berhantu. Sampai di istana yang indah dan megah. Ini istana untukmu sebagai hadiah
kalian bisa menikmatinya. Jangan lupa